rekan-rekan, hari ini amat sangat kebetulan sekali adalah tanggal 28 Oktober, tanggal bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Dikatakan kebetulan karena pertemuan kami dari UWI dengan keluarga Bro Alvin Lim, kok ya pas bener gitu ya, kita nggak kepikiran tadinya, dan ini ya mudah-mudahan menjadi lebih berkesan. Nah, pada kesempatan ini terus terang UWI amat sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bro Alvin Lim yang berusaha menyampaikan kebenaran apa adanya, berusaha menyampaikan ke publik, ke pejabat segala macam apa adanya, tanpa harus khawatir akan dikerjain ini, kerjain itu dan segala macam. Termasuk juga saya meyakini, kami UWI meyakini tidak akan ada transaksional yang bisa menghentikan dia untuk berbicara dengan tawaran dana dan sebagainya. Kami dari Watch dengan ini mendukung sepenuhnya, dan kami merasa bangga dengan keluarga Bro Alvin Lim, terutama putrinya yang kami lihat di video Kate yang ada di sini. Kenapa? Luar biasa. Kate baru berusia 15 tahun. Usia yang pada kebanyakan di kita masih sibuk main gadget. Nggak peduli lingkungan, nggak peduli apa. Kami melihat di videonya bagaimana Kate pakai merah putih, ikat di kepalanya, tampil berbicara. Kami ikut bangga, dan kiranya apa yang disampaikan dan ditampilkan Kate dalam hal ini menjadi inspirasi, contoh soal, dan wajib diikuti oleh generasi muda yang disebut dengan generasi milenium, yang lebih banyak sibuk urusan masing-masing, tidak mau tahu urusan yang lain. Jadi sekali lagi kami sampaikan lewat kesempatan ini, kami UWI menyatakan memberikan dukungan dan rasa bangga pada keluarga Alvin Lim, tentunya termasuk Bro Alvin Lim. Bangga karena punya anak perempuan usia 15 tahun, sudah punya prinsip, dan segala macam. Tentunya istri Anda juga berperan besar di sini. Nah, mari kita dengarkan bagaimana Kate melihat dan menyikapi ini. Dan kalau ditanya sederhana, urusannya apa sih anak 15 tahun ikut campur begini-gini? Gini nggak kita tanggapnya? Kalau menurut aku, ya. Kalau menurut aku, papaku ini sekarang ditahan. Aku bangga dengan papaku, karena papaku ini ditahan saat dia sedang menegakkan keadilan. Kenyataan bahwa sekarang papaku ditahan, ini berarti oknum-oknum aparat di luar sana sudah mulai gerah dengan papaku. Mereka takut kebusukan dan kebobrokan mereka terbongkar. Jadi karena itu mereka menjebloskan papaku ke penjara. Mereka takut kebenaran itu akan terungkap. Itu kalau menurut aku. Itu yang kita tangkap juga. Dan mari kita pahami, di jajaran penegak hukum yang baik itu masih banyak. Cuma normal, yang baik nggak bunyi, apalagi sikon begini kan. Jadi bisa dengar ya, ini bukan kata saya nih. Anda bisa dengar Kate bilang apa. Dan kami juga mengatakan, justru bangga lah punya ayah seperti itu. Bro Alvin Lim bangga punya anak keluarga seperti ini. Nah, ini pesan untuk generasi muda, bagaimana Anda mestinya malu kalau Anda cuma sibuk urusan anak-anak yang so-called cari pembenaran, milenial, nggak perlu tahu, nggak ini pusing segala macam urusan main gadget dan lain sebagainya, nggak mau tahu urusan lingkungan, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, bahwa situasi sudah tidak baik-baik saja, mana mau tahu gitu ya. Ujung-ujungnya kami hanya mengirimkan pesan ke publik, ini adalah contoh bukti yang real nyata bagaimana PKI Gaya Baru bermain dan dia menjadi sumbernya untuk selalu berusaha mengendalikan republik ini agar nyender kepada Partai Komunis Cina di luar sana dan tergantung dikendalikan oleh mereka. Terus terang aja. Jadi buat Bro Alvin Lim, kami ikut bangga, dan Anda nggak sendiri. Untuk keluarga juga Anda nggak sendiri. Kami UWI bersama Anda. Oke, ada komen lagi? Silakan.
Apalagi yang tadi mau nyambung pesan apa buat yang lain barangkali? Kalau buat yang lain, buat masyarakat, aku berharap masyarakat yang lain nggak takut juga buat menyuarakan kebenaran. Jangan karena kalian melihat papa aku ditahan karena dia sedang menegakkan keadilan, kalian juga jadi takut buat menegakkan keadilan. Justru kalian harus lebih berkoar-koar dan lebih lantang lagi untuk menyuarakan kebenaran. Seperti papa aku contohnya. Dia walaupun ditahan sekarang, dia tidak stres atau depresi apapun itu. Justru dia malah makin mentalnya itu masih kuat. Dia di sana tetap berjuang juga. Jadi di sini kita juga harus berjuang untuk negara kita di sini. Saya berharap kepada Bapak Jokowi, jika Anda mendengarkan ini, saya hanya ingin Bapak Jokowi dicintai oleh masyarakat. Masyarakat banyak yang mencintai papa saya. Kalau Bapak melihat komentar-komentar di YouTube semuanya pada mendukung papa saya. Banyak yang mendukung untuk membebaskan papa saya. Jika Bapak ingin dicintai dan diapresiasi oleh masyarakat, lakukan sesuai kehendak masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Baik, saya kira pesannya jelas ya buat kita semua. Kate 15 tahun bisa berbicara seperti itu, berangkat dari prinsip atau nilai-nilai hidup yang jelas, kebenaran, tegakkan kebenaran. 15 tahun, bagaimana anak Anda yang lain, generasi muda yang udah barangkali 18-19 masih sibuk sendiri, urusan nggak mau tahu, urusan negara, bangsa dan sebagainya. Itu aja pesan yang kita sampaikan lagi untuk Bro Al-Filim. Anda tidak sendiri, untuk keluarga Anda tidak sendiri. UIWOT bersama Anda. UIWOT akan selalu mendampingi Anda. Kita jalan bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian. Hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2022. Kita sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Suatu ikrar, suatu tekad dari seluruh anak bangsa, seluruh pemuda di wilayah Indonesia, dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, berbagai pulau, ingin Indonesia satu, menjadi sebuah negara, sebuah bangsa yang mempunyai harapan di masa depan, membawa kejayaan bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, tentu supaya kejayaan bagi wilayah Nusantara ini. Pada kesempatan ini, saya Odi Juanda dari Watch ditemani senior saya, Bang Bu Ishak, dan putri pengacara terkenal Bapak Alvin ada bersama kita untuk mencoba menggugah, menggali kembali rasa kebangsaan, bagaimana ruh semangat dari para pemuda masa lalu diamini oleh kita untuk tetap kita bersatu jaya dalam negara Republik Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ade Catherine, ya, bagaimana pandangan Ade tentang Sumpah Pemuda yang sekarang sudah ke-94? Itu kan di Kongres Pemuda ya, itu kan di Kongres Pemuda ya. Isinya kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Itu kan menunjukkan kalau kita ini adalah Indonesia ini adalah tanah air kita. Kita lahir di sini, kita juga hidup di sini. Dan karena ini adalah tanah air kita, sudah seharusnya kita melakukan sesuatu untuk tanah air kita. Seperti menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, semua harus kita lakukan untuk bangsa kita, karena kita lahir di Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi mempunyai kebangsaan Indonesia, harus bangga menjadi orang Indonesia, ya gitu. Dan juga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau menurut aku itu di zaman sekarang harusnya orang-orang tuh harus mengurangi perkataan yang menyakiti hati orang, harus lebih menggunakan bahasa itu dengan hal-hal untuk yang berguna. Bang Buyut, ya tentunya Abang sebagai senior juga sebagai orang yang berlatar hukum, kita tahu bahwa keadilan adalah satu-satunya jalan untuk
menyatukan umat manusia dari berbagai lapisan, dari berbagai ras. Hanya dengan keajaranlah orang bisa merasa nyaman, merasa hidup sama, diperlakukan sebagai manusia. Nah, bagaimana kondisi keadilan saat ini menurut Bang Buyung sendiri? Apakah sudah bagus, semakin jatuh, terpuruk, atau suram? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kejadiannya kasus Alvin Lim ini, kita bertambah yakin bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Masalah hukum itu di Indonesia ini sudah tidak ada manfaatnya lagi buat masyarakat. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Negara ini katanya negara hukum, tapi kenyataannya dalam praktek yang berlaku itu hanya hukum rimba. Saya sebagai lulusan fakultas hukum malu melihat pengadilan sekarang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita harus mengubah semuanya. Tentu dengan melalui apa? Ya, seperti di UI, kalau kita dulu pernah kuliah, kita diajarkan, apalagi di fakultas hukum, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ini tiga-tiganya tidak ada. Nilai-nilai itu sudah tidak ada lagi. Nah, buat saya yang pernah kuliah di fakultas hukum, saya merasa ya kalau dibilang hancur hati. Nah, kami bergabung dengan teman-teman di UI Watch, berjuang untuk kebenaran dan keadilan, kejujuran. Dengan kasus ini kami kita terpanggil bersama. Apa yang bisa kita bantu buat Alvin Lim? Paling tidak pada saat ini secara moral kita harus dukung bahwa perjuangannya Alvin Lim itu perjuangan kita. Kalau saya bilang ini Alvin Lim ini pejuang hukum tanpa jasa, saya rasa dia tidak berharapkan jasa, karena saya pernah ngobrol sama beliau pada saat itu. Yang penting bangsa ini tegak lurus ke atas, jangan sampai bangsa ini terpecah-pecah, ya, jangan terberai-berai. Kita harus menjaga kedaulatan bangsa ini. Memang kalau kita lihat banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Nah, itu kita harus satukan supaya negara ini tetap berdaulat. Kira-kira demikian. Terima kasih kepada Bang Buyung. Tentunya sebelum kita mengakhiri bincang singkat ini, saya sebagai warga bangsa juga sangat berharap pada seluruh pimpinan di negeri ini, seluruh para penegak hukum dan rakyat biasa, marilah kita belajar untuk taat hukum, menegakkan keadilan. Sebab kalau orang berbuat semena-mena tidak mau taat hukum, sama aja dengan preman atau garong. Ini negara berdaulat, negeri yang bisa tertib bila semuanya mau taat hukum. Tanpa mau taat hukum, ya pergi aja ke sana untuk preman. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, pada para pemimpin negara, pada penegak hukum, pada rakyat semua, mari kita bersama-sama berusaha sekuat apapun, sebisa apapun, kita usahakan tegakkan hukum agar negara ini bisa jaya, bisa tetap bertahan, bisa melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara adil. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mendukung pernyataan senior saya Bang Buyung bahwa negeri ini harus tetap ada, harus tetap jaya, tidak boleh terpecah, tidak boleh berantakan, apalagi digadaikan kepada negara lain dengan harga murah, dengan harga tidak seberapa, dengan menghancurkan seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Sekali lagi, di Hari Sumpah Pemuda, kami menyatakan Indonesia Jaya, merdeka. Silakan kepada Ade untuk memberikan saran kepada bangsa ini. Ya. Ya, kalau menurut aku, ya, aku ngomongin papaku ya. Papaku kan ditahan saat dia sedang menegakkan keadilan.
orang mencari-cari kesalahan dia, tapi dia tidak berhenti. Tapi aku melihat bangsa ini, hukum di bangsa ini tuh, aku nggak melihat ini. Di mana equality before the law-nya? Kenapa papa aku? Kenapa nih ya? Papaku ada pernah ngaduin ke Jamwas ya atas dugaan KTP palsu. Jaksa Agung punya 3 KTP ganda. Udah dilaporin, diaduin ke Jamwas, tapi laporannya nggak ditindaklanjuti. Sementara papaku ini yang dia tidak sama sekali ikut serta dalam menggunakan KTP palsu tersebut, alamatnya dipakai untuk ditaruh di KTP palsu. Papaku tidak ada memasukkan. Di persidangan buktinya nggak ada, bukti asli atau palsu sebelumnya nggak ada, keterangan saksi nggak ada, buktinya nggak ada, tapi bisa divonis 4 tahun 6 bulan, sementara pelaku utamanya cuma 2 tahun setengah. Di mana equality before the law-nya? Kenapa kalau Jaksa Agung yang kita laporin Jaksa Agung itu nggak diproses sama sekali, nggak ditindaklanjuti? Ini sangat menunjukkan bahwa perkataan Pak Buyung, ya, ini menunjukkan bahwa perkataan Pak Buyung ini benar. Hukum ini sangat tajam ke atas, sangat tumpul ke atas, namun sangat tajam ke bawah. Ini benar adanya. Ya, jadi aku ingin meminta ini loh, udah ada buktinya. Dia sendiri yang punya 3 KTP ganda, papa aku alamatnya dipakai. Tapi cepet banget itu oknum-oknum cari-cari kesalahan papa aku. Menurut aku bangsa kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini menunjukkan kita ini sebenarnya ini tuh kita generasi muda ini harus berjuang untuk negara kita sendiri. Karena yang namanya tinggal di negara kita tuh bukan orang lain, kita sendiri. Justru orang-orang yang sudah berjuang untuk negara kita ini udah lama-lama menghilang. Kita harus bangkit untuk negara ini. Itu kalau. Terima kasih. Closing statement pada Bang Buyung, kami usaha. Mungkin pada kesempatan ini karena menghibau terutama alumni UI yang selama ini masih beristirahat di rumah, kita sebagai kampus perjuangan, mari kita berjuang untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Jadi saya berharap Indonesia tetap jaya, tetap bersatu, tetap utuh seperti pendahulu kita berjuang untuk Indonesia Raya. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih. Demikianlah ya bincang singkat dengan adik kita dan juga dengan Bang Buyung soalan bagaimana ruh perjuangan, ruh semangat Sumpah Muda tahun 1928 masih bisa kita teruskan dan akan kita wariskan terus pada generasi muda sehingga Indonesia bisa jaya selamanya. Indonesia bisa jaya bila semua rakyat Indonesia memiliki negeri ini, bahwa negeri ini harus utuh, harus bersatu, harus adil. Tanpa keadilan, persatuan tidak ada artinya apa-apa. Karena itu, mari kita belajar menegakkan keadilan siapapun, tidak mengenal siapapun, tidak mengenal rakyat kecil yang harus adil, pejabat harus adil, penegak hukum harus adil, rakyat harus adil. Semua harus adil. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tegakkan keadilan. Terima kasih.